Who wishes to fight must first count the cost. Korps Marin Indonesia bisa dikatakan sangat perlu memodernisasi alutsistanya. Tercatat, Korps Marin Indonesia setidaknya memerlukan penambahan artileri baru jenis self-propelled howitzer. Karena selama ini Korps Marinir masih berkutat pada howitzer tarik yakni LJ1 105 mm buatan Prancis dan M1938 lansiran Uni Soviet. Terutama M1938 perlu sangat diganti lantaran umurnya sudah sangat tua. Untuk itulah Korps Marinir harus dibelikan mainan baru. Jangan lagi beli howitzer tarik, harus self-propelled howitzer atau SPA berkaliber lebih besar yang mempunyai mobilitas tinggi. Karena di lingkungan Angkatan Darat, SPA sudah digunakan dalam diri Kaisar dan M109. Kedua SPA tersebut memiliki kaliber 155 mm. Sekali tembak dijamin musuh bisa kelabakan. Untuk itulah pada 22 Februari 2021, Intel Mangdalang memberitakan jika Korps Marinir Indonesia mendapatkan anggaran untuk membeli SPH. Korps Marinir Indonesia mendapatkan alokasi anggaran untuk pembelian howitzer self-propelled roda 105 mm. Model howitzer yang dipilih untuk memiliki kaliber 155 yang lebih besar dari howitzer tarik LJ 105 mm dan howitzer M1938 atau M30 berkaliber 122 mm saat ini. Jelas Intel Mangdalang memprediksi bahwa Korps Marinir mengincar SPA dari bekas negara Pakta Warsawa. Karena selama ini memang Marinir kebanyakan memakai alutsista Blok Timur. Mengikuti kebiasaan Korps Marinir Indonesia untuk membeli howitzer self-propelled roda 155 mm 8x8 dari Blok Timur, mantan Pakta Warsawa katanya. Meski berasal dari Blok Timur, nantinya Marinir akan mendapatkan SPA standar NATO. Pasalnya semua senjata berstandar NATO kebanyakan berkinerja cukup baik di medan tempur. Berikut adalah pilihan SPA howitzer yang dipasang di truk yang tersedia yang mematuhi standar NATO. Berat, jangkauan tembakan dan proyektil asli, jumlah proyektil yang dibawa, jumlah anggota kru akan mencakup dari apa yang akan dicari oleh Korps Marin Indonesia, yaitu Krill 6x6 buatan Polandia, Bodana 6x6 buatan Ukraina, Dita 8x8 buatan Ceko, Susana 2 8x8 buatan Slovakia, Eva 8x8 buatan Cekoslovakia, dan Alexander 8x8 buatan Serbia. Di sini nama yang cukup menyentil untuk dibahas ialah Dita 8x8. Nama yang bila diindonesiakan biasanya dipakai anak perempuan yang rupanya dienjawantahkan oleh Republik Ceko sebagai artileri mengerikan kaliber 155 mm. Dita 155 mm self-propelled gun howitzer adalah sistem artileri yang dikembangkan oleh perusahaan pertahanan Ceko Excalibur Army untuk memenuhi tantangan artileri modern. Meski namanya begitu feminim, nyatanya Dita merupakan SPA canggih saat ini. Dipasang pada sasis truk Tatra, Dita sepenuhnya beroperasi secara otomatis. Dari operasi isi ulang peluru hingga pagelarannya semua serba otomatis. Bahkan Nexter Kaisar milik Indonesia masih ada proses manual dalam isi ulang amunisinya. Semua yang serba otomatis membuat Dita cuma dioperasikan oleh 2 awak saja. Sistem senjata artileri Dita akan memiliki panjang 13,02 meter, lebar 3,08 meter, tinggi 3,12 meter, dan berat hingga 29 ton. Superstruktur yang sepenuhnya otonom akan memungkinkan howitzer dipasang pada berbagai jenis sasis beroda atau tidak beroda. Sementara memungkinkan operasi hanya oleh 2 anggota kru yang terdiri dari pengemudi dan komandan. Berasal dari desain howitzer yang dipasang di truk Tatra 8x8, howitzer Dita memiliki struktur yang sepenuhnya otomatis yang akan meningkatkan laju tembakan dengan hanya 2 anggota awak dalamnya. Laras meriam Dita merupakan jenis L45 standar NATO, jarak tembak maksimumnya mencapai 39 km. Operator bisa men-setting arah serta jenis peluru yang akan ditembakkan dalam kabin truk. Kabin truk juga sudah anti peluru standar Stuxnet 4569 level 1 yang juga kenal dengan filtrasi nuklir, biologi dan kimia atau NUBIKA. Howitzer self-propelled gun Dita akan dipersenjatai dengan meriam L45 155 mm standar NATO dengan jarak tembak maksimum 39 km dengan peluru High Explosive Base Bleed atau HEBB.
Dita menawarkan tingkat tembakan maksimum 6 putaran per menit. Sementara tingkat tembakan berkelanjutan adalah 5 putaran per menit. Dilengkapi dengan mekanisme permuatan dan penembakan otomatis meriam dapat dioperasikan dalam mode pemandu otomatis, manual, dan darurat sepenuhnya. Ini juga dapat mendukung mode penembakan yang berbeda seperti putaran tunggal, tembakan cepat, terprogram, serta dampak simultan beberapa putaran MRSI. Dita bisa dibilang SPH stop and go dalam penggelarannya di lapangan. Berkat adanya sistem kontrol on-board modern atau OCS, Dita cuma butuh waktu tak sampai 15 menit untuk mempersiapkan diri sekaligus menembakkan sasaran. Setelah dirasa cukup, maka operator tinggal memencet tombol dan Dita secara otomatis berkemas diri untuk kemudian pindah posisi pada misi selanjutnya. Dita akan menampilkan sistem kontrol on-board modern OCS yang terdiri dari sistem diagnostik, navigasi, pemandu senjata otomatis, perhitungan otomatis elemen penembakan, serta manajemen amunisi. OCS akan memastikan senjata dengan cepat mencapai posisi menembak, menyelesaikan misi, dan meninggalkan posisinya. Penglihatan optik akan digunakan untuk mengarahkan senjata jika terjadi kegagalan sistem navigasi. Marinir pasti bakal senang bila dibekali dengan SPH Dita ini, apalagi Excalibur Army akan membuka pabrik senjata di Indonesia. Kemudian untuk SPH Bohdana dari Ukraina juga tak kalah garang. Bohdana pertama kali diperkenalkan pada 24 Agustus 2018, lalu pada peringatan 27 tahun kemerdekaan Ukraina bernama resmi 2S22 Bohdana. Ukraina memang sengaja membuat SPH baru untuk memenuhi kebutuhan artileri medan militernya. Jikalau biasanya alutsista Ukraina berasal dari blok timur, Bohdana berbeda. Ia dibuat berdasarkan kisi-kisi alutsista standar NATO. Sistem kontrol senjatanya semua standar NATO, tak ada bau Rusia di sana, kecuali tampilan sasis truk keras 6x6. Bohdana 2S22 dirancang, dikembangkan, dan diproduksi oleh perusahaan Ukraina sesuai dengan standar NATO, termasuk sistem kontrol senjata dan pengangkut truk Bohdana 2S22 didasarkan pada sasis truk mobilitas tinggi keras 63221 atau 6x6 yang diproduksi oleh perusahaan Autokras Ukraina. Bagian depan truk memiliki kabin kru lapis baja yang menawarkan perlindungan terhadap tembakan senjata ringan dan pecahan peluru artileri. Kabin truk dapat menampung 5 awak. Ia memiliki berat total 28.000 kilo. Yang saat ini tengah dilibatkan militer Ukraina menggempur pasukan Rusia, dilengkapi dengan meriam kaliber 155 mm standar NATO. Amunisinya juga cukup beragam, dari penembus lapis baja hingga eksplosif. Bersenjataan utama Bohdana 2S22 terdiri dari satu meriam standar NATO 155 mm yang dipasang di bagian belakang sasis truk, mampu menembakkan amunisi pembakar atau penusuk lapis baja, HIEP, eksplosif tinggi pada jarak dari 35 hingga 40 km, dan proyektil berbatuan roket RAP dengan jangkauan 45 hingga 60 km. Ini memiliki tingkat maksimum tembakan 6 putaran per menit. Truk tersebut dapat membawa total 20 butir amunisi dan muatan terkait yang disimpan dalam kotak yang terletak di setiap sasis truk. Baik Bohdana atau Dita, semuanya nampak cocok bagi Korps Marinir Indonesia. Demikian profil mengenai Dita dan Bohdana, arsenal buatan Ceko dan Ukraina yang diidamkan oleh prajurit marinir Indonesia. Please like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Hatur nuhun.